ana la a'taqid fi masyayikh Misr al-an walau masya ahaduhum fil hawa. Faqultu lahu limadha? Faqala li'anni ra'aituhum yajtahiduna fi talabid dunya akthar mimma najtahidu nahnu fiha. Allah. Ini baru nyampe. Gak ada bab lain loh. Pas nih, pas babnya ini. Nyinggung banget ini. Jadi beliau mengatakan waqala lil Amir Muhammad Daftar Dar Misr marratan. Beliau Muhammad Daftar ini al-Amir, seorang amir, gubernur atau penguasa. Beliau suatu saat berkata, ana nggak yakin kepada masyayikh Mesir sekarang ini. Masyayikh yang dimaksud ini masyayikh yang yatadahar bitasawuf, artinya masyayikh tariqah. Saya nggak percaya sekarang kata dia. Kenapa? Meskipun mereka, salah satu dari antara mereka berjalan terbang di atas angin, meskipun bisa jalan di atas angin, ana nggak percaya. Gimana yang nggak berjalan gitu kan? Faqultu lahu, akhirnya saya bertanya kepadanya, limadha, kenapa? Faqala, sebab li'anni ra'aituhum, saya melihat mereka yajtahiduna fi talabid dunya, berusaha mencari dunia, aktsar mimma najtahidu nahnu fiha, lebih banyak dibandingkan dengan usaha saya, usaha kami di dalam mencari dunia. Kita ini orang dunia, amir, dia pejabat gitu, tapi ngelihat guru-guru kayaknya lebih tamat daripada kita yang ahli dunia ini, kata amir ini. Sehingga seandainya mereka terbang, tetap aja nggak percaya. Masya Allah. Itu di zaman Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Gimana di zaman kita sekarang? Wah, itu di Mesir, tempatnya para ulama, tempatnya para ahli tasawuf. Gimana kita di sini? Jadi ya Allah, karena memang ya kata Nabi, akhwafu ma akhwafu alaikum minad dajjal, minad dajjal, yang lebih saya takutkan kepada kalian adalah daripada dajjal sekalipun adalah al ulama usuk, ulama-ulama yang jelek, ulama usuk. Siapa mereka? Orang-orang yatanafasuna fid dunya, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam urusan duniawi. Qala wa qad dakhala 'ala syekh minhum fi Ramadan liyaftira indi. Wa qala, beliau berkata, Al-Amir tadi, wa qad dakhala 'alayya, wa qad dakhala 'alayya syekhun minhum fi Ramadan liyaftira indi. Ada di antara mereka yang datang. Fa kaifa a'taqid misla hadha wa ana la tatib nafsi fi an akul minhu. Gimana saya mau yakin kepada orang yang semacam ini? Saya saja nggak enak untuk makan dari situ, dia malah nggak peduli terhadap yang halal dan yang haram. Wa ana la atibu nafsi an akula minhu anni ma'dudun minadh-dhulam. Dan sebab saya menganggap bahwa diri saya ini termasuk orang zalim. Saya menganggap bahwa saya ini orang zalim. Jadi ngapain? Dan itu banyak kejadian seperti itu dari para ulama dan orang-orang terdahulu, para pejabatnya itu masih merasa bahwa dirinya itu salah dan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah pekerjaan yang jelek begitu. Tapi ya tetap, tapi mereka mengakui. Yang tentu berbeda dengan hari ini. Untuk menghalalkan cukup ngasih santunan anak yatim. Udah hasil korupsi langsung halal. Merasa udah halal, udah bersih.
bangun masjid. Udah bangun masjid, bikin wah, ada yang cuma ziarah. Bikin ziarah udah halal katanya. Walamma mata Syekh Nuruddin Asy-Sya'rani ra'aituhu fil manam. Ketika Syekh Nuruddin Asy-Sya'rani itu meninggal, saya melihat memimpikannya. Wa qala ana nadimun ala qabulir razaqati allati a'taha li khabir bik fa inni tul umri kuntu hurra. Kata beliau, saya nyesal menerima rezeki yang diberikan oleh Khabir bik kepadaku, seorang pejabat. Nyesal sebab tadinya saya merdeka, tapi ketika dia ngasih udah nggak merdeka lagi. Fa iyyaka ya akhi an tazun bil masyayikh alladziina adraknahum annahum kanu misla haula'i fi qillatil wara' wal qanaati fatasi'u dhann bihim. Maka tapi engkau jangan beranggapan dan menyangka kepada guru-guru yang kami nututin mereka bahwa mereka seperti itu. Enggak. Di dalam sedikitnya wara' dan qanaah, sehingga membuat engkau berburuk sangka kepada mereka. Wa iyyaka ya akhi an tatadhahar bil masyikhah fi hadzal zaman. Jangan sampai engkau bergaya seperti seorang syekh. Bergaya seperti seorang syekh. Berlagak wali. Itu dosa yang sangat besar. Dan itu masuk dalam kategori falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Habib Umar. Bahwa orang yang mengklaim dirinya, meskipun klaim itu secara lisan ataupun dengan hal. Ada orang memang nggak ngomong, tapi belaga seperti wali begitu, sok-sokan bergaya wali. Itu orang yang mahrum daripada derajat itu. Dia nggak bakalan dapat derajat tersebut. Dan yang lebih parahnya, dia adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dalam kategori, kalau kata Habib Umar, orang yang mengklaim dirinya mimpi tapi bohong. Mimpi itu kan dari Allah. Tapi kadang-kala ada orang, anak mimpi ini, mimpi itu, padahal bohong. Asdaquhum ru'yan, asdaquhum hadithan. Terus dia mengklaim dirinya mencapai makom-makom tertentu, meskipun tidak diucapkan, tapi dengan halnya. Maka dia masuk dalam kategori kadzaba 'ala Allah, bukan kadzaba 'ala Nabi, tapi kadzaba 'ala Allah. Mengklaim dirinya mencapai makom tertentu. Jadi dia dilaknat oleh Allah dan dia diharamkan untuk mencapai makom yang dia klaim itu. Itu sangat ngeri. Apalagi zaman sekarang orang awam itu lebih gampang diperdaya dari hal-hal yang sifatnya supranatural. Sok-sok kasyaf gitu. Gak bakalan kasyaf beneran gitu. Yang sok-sok kasyaf gitu. Sok-sok ini. Karena dia seolah-olah mengklaim dirinya mencapai makom tertentu. Dia gak bakalan mencapai makom itu. Makanya jangan dia tadhahar. Jangan bergaya seperti masyikhah. Hanya yang terjadi rebutan jadi mursyid thariqah. Ngeri-ngeri sedep ini. Wa iyyaka ya akhi kan. Nah ini. Anta tadhahar bil masyikhah fi hadzal zaman. Illa, kecuali in kunta mahfudz zahir wal batin. Kecuali memang engkau memang terjaga zahir batin minat takhlid, dari mencampur adukan perkara yang halal dan yang haram, antara yang syubhat dan yang lainnya. Memang terjaga dari semua itu, oke, boleh untuk menampakkan diri seolah-olah sebagai seorang yang murabbi, sebagai seorang syekh, membaiat thariqah dan lain sebagainya.
ka'ati amwalil kasyaf, seperti memakan harta al-kasyaf wa masyayikhil Arab wal zalama, dan masyayikhil Arab maksudnya syekh-syekh qabilah ini, syekh-syekh kepala-kepala suku dipanggil syekh kalau di Arab itu. Wal zalama, dan orang-orang zalim maksudnya para pejabat. Jadi kalau masih suka menerima makanan atau pemberian dari pejabat, udah jangan sok-sokan jadi masyayikh. Fa in tadhahara bidzalika, bila mana engkau berlagak seperti itu, wa dhahiruka ghairu mahfud, sedangkan zahirmu tidak begitu, artinya tidak bersikap wara, faqad khuntallahu wa rasulah, engkau telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, wa ahlat tariq, dan para masyayikh tariqah, wa atlafta dina man yatba'uk, dan engkau telah merusak para pengikutmu, merusak agama orang-orang yang mengikutimu. Sebab kamu bukan mursyid, bukan seorang yang dianggap sebagai orang yang hebat. Wa kana 'alaika ismul a'immatil mudillin ziyadatan ala ismika, dan kamu mendapatkan dosa imam-imam yang tersesat lebih atau daripada dosamu itu. Jadi ada dua dosa yang kau dapatkan, di antaranya dosamu sendiri dan dosa termasuk imam-imam yang menyesatkan itu. La siyama in da'aita annaka a'la masyayikh Mesir maqaman, terutama bila mana engkau mengklaim bahwa engkau adalah masyayikh yang paling tinggi maqam. Ini konteksnya saat itu di Mesir. Orang paling tinggi maqam. Falidzalika wada'tu hadzal kitab, atas dasar itu saya mengarang kitab ini, kal mizan, sebagai neraca, sebagai barometer, alladhi yatamayyazu bihi ar-rabihu minal khasir wal muhik minal mubtil, yang dapat membedakan antara yang beruntung dan yang rugi, antara yang hak dan yang batil, antara yang saleh minat taleh. Fa'rid ya akhi ma fihi minal akhlaq, maka tawarkanlah, ukurlah dirimu daripada akhlak-akhlak, ala kulli man talabta an tashibahu min haula'il masyayikh al-zahirina fi hadzal zaman. Maka kalau kamu ingin berguru kepada seseorang, maka ukur akhlak mereka dengan apa yang nanti yang ada di dalam kitab ini. Kalau memang sesuai, ambil, jadikan gurumu. Karena kata-kata sahib ini yaitu adalah guru maksudnya. Fa in wajadtu mutakhalliqan bihi, kalau fa in wajadtahu, bila mana kau menemukan masyayikh tadi mutakhalliqan bihi, berakhlak dengan apa yang ada di dalam kitab ini, fashibhu, maka temanilah mereka. Waqtad bihi, dan ikutilah mereka. Wa qabbil rijlahu, dan cium kakinya. Kalau memang berakhlak dengan akhlak yang ada di dalam kitab ini. Wah, kita baca kitab ini nih, Masya Allah akhlaknya kayaknya kita sulit mendapatkan, tapi alhamdulillah di setiap zaman itu nggak ada orang-orang yang memang mempraktekkan apa yang ada di dalam kitab ini, bahkan lebih daripada apa yang ada di dalam kitab ini. Wa in wajadtahu ghairu mutakhalliqin bihi, bila mana engkau menemukan tidak berakhlak dengan akhlak yang seperti itu, fadrib anhu safha min ghairi isdira'in lahu, maka buang sudah, nggak perlu diperdulikan. Meskipun naik, meskipun terbang, meskipun lari di atas lautan, misalnya lewat di atas angin, buang itu.
wakil amrahu ilallah. Tapi ghairi isdira'in lahu, tapi nggak perlu mencela, kemudian udah serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akrim bihi min kitabin ja'a ala hini fatratin min ayyamir rijalis sadiqina mujaddidan. Maka ini adalah sebaik-baiknya kitab yang datang setelah sekian lama, ada fatrah, ada jarak yang menerangkan tentang akhlak atau dari masa-masa orang-orang yang shadiqin, orang-orang dulu yang hebat-hebat, shadiqin. Mujaddidan sebagai bentuk tajdid, pembaharuan, lima hadama min akhlaqil qaum, dari akhlak-akhlak yang hancur, dari akhlaknya para ahli tasawuf. Kama daraja alaihi ulama'ul amiluna fi kulli asrin, sebagaimana kebiasaan para ulama-ulama amilun fi kulli asrin, di mana bila mana dibutuhkan. Dan Imam Abdul Wahab Sya'rani ini berharap bahwa dirinya berperan sebagai mujaddid di dalam sisi tasawuf, berperan dari sisi tasawuf. Jadi dalam hadis kan dikatakan innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati amin man yujaddidu lidin. Sesungguhnya Allah mengutus di setiap 100 tahun, setiap satu abad, orang-orang yang memperbaharui agamanya. Jadi mentajdid. Orang sekarang banyak yang suka mengklaim dirinya mujaddid. Itu tergantung kebutuhan. Tajdid itu memang tergantung kebutuhan dan tidak ada dalam pakem tertentu. Jadi apa yang perlu dibenahi dan ditajdid? Jadi tajdid ini bukan merusak, bukan membangun dari awal, tapi ibaratnya sebuah bangunan. Agama ini adalah sebuah bangunan, udah lumutan, udah kotor, akhirnya diperbarui lagi, direnovasi, dicat ulang. Nah, itu makna daripada tajdid. Bukan malah menghantam dan merobohkan. Pondasi-pondasinya dirusak atas dasar tajdid. Bukan itu tajdid, tapi memperbaharui kembali. Jadi kelihatan cakep lagi itu agama. Ketika kondisi di pasca Khulafaur Rasyidin, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang terjadi itu adalah kerusakan itu dari unsur politik dan kekuasaan di dalam Islam. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menggantikan Sayyidina Hasan, kemudian mewarisi khilafah kepada putranya Yazid. Kemudian di situ berdirilah dinasti Umayyah, di mana tidak sedikit di antara para penguasa itu yang melenceng dari jalan yang benar. Banyak hal-hal yang dirubah. Akhirnya Allah mengutus seorang mujaddid dari kalangan mereka. Siapa? Umar bin Abdul Aziz, yang mentajdid dari sisi kepemimpinan dan politik yang kacau balau saat itu. Tidak lama Umar bin Abdul Aziz, cuma 2 tahun lebih, tapi beliau sanggup merubah sebuah tatanan dan dunia yang begitu luar biasa. Itu tajdid yang pertama di abad 100 tahun pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian tajdid berikutnya adalah di saat kekacauan terjadi di dalam fikih. Jadi ada 2 madrasah yang timbul, madrasah Ahlul Ra'i, orang-orang Irak, Abu Hanifah. Sebab Abu Hanifah itu kan jauh jaraknya dengan Madinah, sehingga mereka mendasari, membangun ijtihadnya di samping Alkitab was Sunnah. Dan tradisi sangat berbeda dengan tradisi Arab. Di Irak itu lebih dinamis, maka diperlukan sebuah
keberanian di dalam berijtihad. Makanya beliau mencetuskan qiyas. Beliau berijtihad, maka dikenal dengan ashabur ra'i. Nah, lahir di Madinah kelompoknya Imam Malik yang mendasari ijtihadnya dengan amal ahli Madinah, amalnya para penduduk Madinah. Akhirnya mereka saling menuduh. Orang-orang Kufah, orang-orang Irak itu menuduh orang-orang Madinah sebagai tekstual, jumud. Sebaliknya orang-orang Madinah dan orang-orang Hijaz di bawah madhabnya Imam Malik menuduh orang-orang Irak sebagai kalau bahasa kita sekarang yang liberal misalnya, karena lebih mengedepankan logika dibandingkan dengan nas. Menurut klaim, padahal enggak begitu juga. Sampai terjadi pertempuran fisik itu. Maka lahirlah Imam Syafi'i yang bisa mengadopsi. Tadinya muridnya Imam Malik. Kemudian beliau setelah merasa sudah lulus dari madrasahnya Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Irak. Ketemu dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Belajar kepada beliau. Belajar, maka beliau menguasai metodologi madhab Maliki dan metodologi madhab Hanafi. Digabung oleh beliau, maka lahirlah itu kitab Ar-Risalah, kitab pertama di dalam ilmu usulul fikih, metodologi dan cara ijtihad yang benar yang mengakomodir dua metodologi ini, metodologinya Ahlul Madinah dan metodologinya Ahlul Iraq. Maka akhirnya damai itu. Makanya beliau disebut dengan mujaddid abad yang kedua, Imam Syafi'i itu. Maka beliau digelari dengan Nasirus Sunnah, karena bisa bagaimana cara memahami hadis, bagaimana akhirnya nampak. Kemudian Islam berkembang ke Romawi, terus berkembang, banyak orang-orang Islam, orang-orang non-muslim masuk Islam. Futuhatul Islamiyah juga berkembang, semakin melebar kekuasaan Islam, sampai akhirnya banyak orang-orang yang tadinya memiliki macam-macam latar belakang ideologi, seperti orang-orang Persia, seperti orang-orang Romawi. Mereka memiliki background dan ideologi yang macam-macam, agamanya ini itu, dan berdasarkan dengan filosofi yang mereka bangun. Nah, di masa Abbasiyah itu terjadi pergolakan besar-besaran, pergeseran pemikiran besar-besaran ketika Al-Ma'mun memerintahkan menterjemah kitab-kitab berbahasa Yunani, kitab-kitabnya para filosof seperti Aristoteles, Plato, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Akhirnya lahirlah Mu'tazilah dan menjadi madhab resmi. Dan orang yang tidak mengakui madhab Mu'tazilah dihukum, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya dihukum itu gara-gara tidak mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk, dianggap sesat. Hanya dipenjara dan dipukul itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, akhirnya lahir Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, membenahi itu semua, mentajdid itu semua. Maka beliau menjadi mujaddid di abad yang berikutnya, abad yang ketiga. Terus begitu para ulama. Jadi tergantung kondisi dan kebutuhannya, sampai nanti Imam Ghazali. Belakangan para ulama menganggap bahwa tajdid itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tapi kolektif, sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya. Dan di antara mujaddid yang disepakati oleh para ulama di abad ke 10 Hijriah dan memasuki abad ke-11 Hijriah adalah Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Hampir satu masa dengan Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Jadi setelah Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani itu masanya Imam Haddad. Dan kedua-duanya memang mentajdid di dalam ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf yang begitu jelimet, ilmu tasawuf yang begitu ribet, Imam Haddad bisa mengemasnya menjadi sebuah konsumsi yang bisa dikonsumsi oleh orang awam sekalipun. Itu bukan suatu yang mudah, tapi itu membutuhkan ijtihad dan tajdid yang berani itu.
Tadinya kan tasawuf itu hanya untuk orang-orang yang berkelas gitu, orang-orang yang, tapi ini enggak. Akhirnya beliau menggunakan dua pendekatan, ashabul yamin dengan ashabul khasah. Ashabul khasah orang yang memang serius dan bersungguh-sungguh. Kalau ini praktek tasawuf, metodenya Imam Ghazali yang cocok untuk semua kalangan, disebut dengan ashabul yamin. Makanya beliau disebut dengan mujaddid. Nah, berikutnya banyak mujaddid yang lahir, ada dalam ilmu hadis, ada di dalam ilmu, di dalam politik juga bisa dikatakan mujaddid. Dan masing-masing akhirnya menurut perspektif sendiri. Nah. Kemudian mujaddidan muallafatihi man darasa min ma'alimit tariq kal Harith al-Muhasibi wa Abi Talib al-Makki wa Abi Nu'aym al-Asfahani wa Abi al-Qasim al-Qushairi wal Imam al-Ghazali wa Shihab al-Shahrawardi wa ghairuhum radhiyallahu anhum. Jadi saya ini memperbaharui ilmu yang sudah rusak, inderas ini sudah punah istilahnya, daripada rambu-rambu at-tariq, rambu-rambu ahli tasawuf yang dibangun oleh mereka, seperti kitabnya Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Beliau itu banyak mengarang kitab, diantaranya kitabnya Risalatul Mustarsyidi, kitab karangan Al-Imam Al-Muharis Al-Muhasibi. Kitab Al-Risalah Al-Mustarsyidi itu bagus sekali, termasuk kitab yang layak untuk kita pakai. Kemudian Abi Talib Al-Makki itu mengarang kitab namanya Qutul Qulub. Ada Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Beliau itu pernah belajar kepada Imam Abu Talib Al-Makki, itu pergi ke Mekah dan bertemu dengan beliau dan akhirnya belajar kitab Qutul Qulub. Kemudian ada Abu Nu'aym Al-Asfahani, ngarang kitab Hilyatul Awliya. Hilyatul Awliya tentang para aulia, para wali dari zaman sahabat sampai masa beliau. Kemudian Abil Qasim Al-Qushairi, pengarang kitab Risalah Al-Qushairiyah dan beberapa kitab tasawuf yang lain. Imam Ghazali, kita tahu semua itu Imam Ghazali dengan karya-karya besarnya. Kemudian Shihab Al-Shahrawardi, Al-Imam Abi Najib Al-Shahrawardi namanya, pengarang kitab Awariful Ma'arif. Awariful Ma'arif itu adalah Al-Imam Al-Shahrawardi. Shahrawardi ini ada dua. Ada Shahrawardi keponakan yang pencetus ilmu Hikmatul Isyraq namanya, tentang ilmu Wahdatul Wujud. Disebut dengan, nanti ada Sadruddin Az-Zairashi, seorang ulama Syiah yang dikenal dengan Mullah Sadr. Itu terpengaruh daripada keponakannya Al-Imam Abu Hafsin Umar Al-Shahrawardi itu. Al-Shahrawardi pengarang kitab Awariful Ma'arif. Itu merupakan kitab yang layak untuk dikaji bagi orang yang mau mempelajari ilmu tasawuf. Dan ini imam-imam yang disebutkan, Imam Abul Qasim Al-Qushairi, itu kaidah-kaidah serta sejarah para ahli tasawuf ditulis di dalam kitab Risalatul Qushairiyah. Ini di samping kitab Ihya Ulumuddin. Waqad kana min akhir al-mujaddidin fil qarn ats-tsamin Sayyid Syekh Abi Abdullah Muhammad Al-Ghumri Al-Madfun bil Mahlatil Kubra rahimahullah. Mujaddid terakhir di abad yang ke-8 adalah Syekh Abi Abdullah. Ini jam berapa? Jam 12. Lanjut dikit ya. Fakan Abi Abdullah Muhammad Al-Ghumri yang dikubur di Mahlah Al-Kubra, salah satu tempat di Mesir. Nggak tahu saya di mana itu. Yang jelas di sana. Rahimahullah. Fakanu yusammunahu faqihus sufiyah. Dulu mereka itu beliau disebut dengan faqihus sufiyah, ahli tasawufnya, ahli fikihnya para sufi. Fa innahu dhabbata fi muallafatihi. Beliau itu Syekh Abi Abdullah Muhammad Al-Ghumri ini
membuat sebuah SOP istilahnya begitu, menyusun dengan rapi di dalam karya-karya beliau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya apa yang dikarang oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kenapa Imam Ghazali itu disebut dengan mujaddid di abad ke-7 Hijriah atau di abad ke-6 Hijriah? Kenapa beliau itu dianggap mujaddid? Sebab Imam Ghazali itu bisa mengawinkan antara fikih dan tasawuf, di mana tadinya bertentangan itu ahli fikih dengan ahli tasawuf. Ahli fikih kemana, ahli tasawuf kemana. Tapi kehadiran Imam Ghazali digabung. Imam Ghazali dalam madhab Syafi'i faqih. Beliau ngarang kitab seperti Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz. Bahkan kitab Al-Muharrar karangan Imam Rafi'i yang nantinya menjadi rujukan dalam madhab Syafi'i, itu berasal daripada kitab Al-Wasitnya Imam Ghazali. Kemudian diikhtisar oleh Imam Nawawi menjadi Minhajut Talibin. Dan dari Minhaj itu lahir para ulama mutaakhirin, Ibnu Hajar, Imam Romli, Imam Asy-Syarbini dan lain sebagainya. Itu semua ya berdasarkan dari titik asalnya Imam Ghazali. Jadi memang faqih Imam Ghazali ini, Imam Faqih. Itu Habib Umar punya dars di Darul Faqih namanya, mengajar kitab Al-Wajiznya Imam Ghazali, Al-Wasit Imam Ghazali. Itu menarik kalau kita baca karena menerangkan tentang adillah, bagaimana paradigma fikih di zaman itu. Jadi sangat bagus kalau kita kaji, meskipun akwalnya ghairu mu'tamad banyak nantinya, tapi menarik untuk dikaji perkembangannya sampai hari ini. Kemudian itu di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu tasawuf ya jangan ditanya Imam Ghazali. Makanya beliau disebut dengan mujaddid di abad tersebut. Nah, wa akhlaqus salafus salih wa la a'lam ahadan ja'a ba'dahu hadha hadwa fi dhabti akhlaqil qaum ghairi bihamdillah ta'ala. Dan saya yang belum tahu ada orang yang menempuh jalan seperti jalan beliau ini di dalam mengatur dan menyusun akhlakul qaum, akhlak ahli tasawuf selain saya. Alhamdulillah. Jadi satu sisi yaitu Imam dan ini enggak aneh beliau itu. Beliau itu murid daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Sedangkan Syekhul Islam ini suka. Jadi beliau itu mengarang beberapa kitab. Di antara kitabnya misalnya beliau itu mengikhtisar Minhajut Talibin, diikhtisar oleh beliau menjadi Manhajut Tulab, kemudian disyarahin menjadi Fathul Wahhab. Kemudian juga beliau mengikhtisar Tahrir itu kan, Tahrir itu kemudian beliau ikhtisar menjadi Tuhfatut Tulab. Beliau di dalam kitab-kitabnya itu seringkali mengatakan, jadi beliau berbeda dengan Imam Nawawi misalnya. Saya berbeda dengan pendapat Imam Nawawi dalam hal ini. Dan Imam Nawawi nggak menyebut wahada min ziyadati, katanya. Dan ini pendapat saya. Suka begitu. Tapi mimbab tahaddus bin nikmah. Dan tidak ada masalah. Bahkan kalau Imam Suyuti itu ngarang autografi, manakibnya sendiri. Dan Imam Suyuti bilang, saya merasa saya ini adalah mujaddid di abad ini. Karena dari alimnya itu, dari banyak, karena ada 500 karya kitab yang beliau karang. Dan beliau mengklaim bahwa banyak yang tidak dikarang sebelumnya. Termasuk Syekh Imam Abdul Wahab Sya'rani, beliau kan bilang di depan bahwa kitab ini saya karang seperti minhaj di dalam ilmu fikih. Jadi tidak ada yang mengarang selain saya sebelum ini. Kemudian itu
Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Tapi nggak apa-apa yang seperti itu. Bahkan beliau ngarang kitab itu Lataiful Minan. Lataiful Minan karya beliau itu. Dan ada dua, Lataiful Minan Surah dan Lataiful Minan Kubra. Bercerita tentang kekeramatan beliau. Bayangin jauh. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Tapi ya harus diterima karena memang objektif dan memang orang sekelas beliau bukan karena hawa nafsu, tapi mimbab fa'amma bi nikmati rabbika tahaddus bin nikmah gitu. Itu dalam kitab Mawahib Lataiful Minan, beliau cerita mimpi-mimpinya, cerita bahkan beliau bilang anak ketemu Allah katanya. Tapi beliau kan udah ngomong di sini. Udah deh, berarti beliau sudah. Dan proses beliau menjadi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini sudah luar biasa. Gurunya Syekh Ali Al-Khawwas itu. Beliau itu keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari jalur Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi bukan dari jalur Sayyidah Fatimah. Sehingga beliau termasuk Bani Hashim. Termasuk Ahlul Bait dalam hal ini. Berarti beliau Sayyid. Sedangkan di Mesir itu Sayyid sampai hari ini wah diagung-agungkan. Kalau di Mesir itu, kalau di sini kita udah dituduh khurafat dan macam-macam. Kalau kita ke Mesir, lebih parah di Mesir itu. Lebih parah itu. 24 jam dikasih ada bukurnya itu. Kita masuk, wah, kayak apaan dikasih kelambu-kelambu. Lebih parah dari sini. Kuburan Ahlul Bait. Dan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani masuk di situ. Dan sampai hari ini di Mesir itu ada presiden. Kemudian di orang-orang yang memiliki seperti lembaga yang independen itu ada Al-Azhar. Al-Azhar itu sederajat dengan Perdana Menteri. Jadi Syekhul Azhar itu memiliki kewenangan di dalam bidangnya itu sederajat dengan Perdana Menteri. Kemudian yang kedua yang sederajat dengan Perdana Menteri itu adalah Naqibul Ashraf. Naqibul Ashraf. Jadi ketuanya para sayyid itu. Dia sama derajatnya dan resmi. Kemudian yang kedua yang ketiga Masyayikh Turuq As-Sufiyah. Itu juga sederajat mereka itu, sederajat dengan Perdana Menteri. Memiliki fasilitas dari negara dan legalitas yang diakui. Jadi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani datang kepada gurunya dan beliau sudah menjadi mufti di dalam mazhab Syafi'i dan Madzhabul Arba'ah. Bayangin karangannya Mizanul Kubra itu kan. Itu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani sudah alim, benar-benar alim. Udah begitu kaya raya. Kaya raya. Tapi itu ternyata masih ada yang kosong dalam hidupnya. Datang kepada gurunya yang buta huruf, Syekh Ali Al-Khawwas. Kata Syekh Ali, kalau ente mau berguru kepada saya, syaratnya 3. Yang pertama, bakar semua karya-karyamu itu. Kita kan mati-matian ngarang buku ya kan. Bakar katanya. Buang ilmumu. Kamu datang dengan sebagai seorang ulama atau sebagai seorang yang bodoh ingin dibenahi. Dikerjain oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Kamu buang kebangsawananmu itu. Artinya kesayyitanmu, buang itu. Datang sebagai fakir kepadaku. Dan buang hartamu. Dikerjain itu semuanya oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Jadi banyak kalau Allah mengangkat derajat. Kalau kita sekarang jangan itu. Ya Allah. Dicari. Yang haram jadi halal. Makanya dikatakan bihamdillahi kama satarahu insyaallah fi hadzal kitab walau anna ahadan fa'ala dzalika fi hadzal asr ghairi lakuntu dallaltu al-ikhwan ala mutala'ati mu'allafihi. Kalau ada orang selainku ngarang kitab seperti ini, saya nggak perlu ngarang, biar ngelihat bukunya dia aja gitu, nggak perlu saya repot-repot gitu. Wa kuntu lam at'ab nafsi fi ta'lif hadzal kitab. Saya nggak mau menyibukkan diri
merepotkan diri untuk ngarang seperti kitab ini. Li'annahu yasirun haidin la fa'idata fi, sebab enggak ada faedahnya ngarang kitab yang sama. Wala'alla qailan yaqul, barangkali ada orang yang bilang, inna mutala'ati kitabika hada takshifu auratil fuqara min ahlul asr. Membaca kitab ini membuka aib-aib ahli tasawuf di zaman sekarang. Fahalla asbalta dhaila sitr ala ikhwanika. Kenapa enggak kau tutupin aib-aib saudara-saudaramu? Jadi dikritik beliau itu. Udahlah, jangan ngarang kitab ini bikin aib kita kebongkar semuanya. Apa kata beliau? Fanaqul, saya jawab, fa innahu la yu'addu ahadan ya'taqid fi ahadin minal masyayikh hadzal asr. Sebab nanti akhirnya enggak ada orang yang yakin kepada guru-guru sekarang. Itu delegitimasi, ya, merusak kepercayaan orang kepada masyayikh di zaman sekarang itu. Fanaqulu li hadzal qail, jawaban saya kepada orang yang mengkritik begitu, inna jumhur ulama wa sufiyah min as-salaf qad sabaquna ila ta'lif fi mithli dhalik. Orang-orang dulu, para fuqaha dari kalangan salaf sudah ngarang tentang kitab yang semacam ini. Wa bayyanu akhlaq as-salihin min at-talihin was-sadiqin min al-kadhibin wal mutafa'ilin min al-mukhlisin wa lam yaltafu ila qawli dhalika yalzamuhu kashfa sawati man kana bi khilaf as-sifati min al-akhlaq as-salaf as-salih. Dan mereka menjelaskan, membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang saleh, mana yang taleh, yang bohong dan yang ikhlas dan seterusnya. Namun mereka nggak peduli itu membuka aib orang lain atau tidak, sebab kalau tidak akhirnya kebenaran atau kemungkaran dianggap ma'ruf, kebatilan dianggap hak kalau nggak dijelaskan. Makanya saya menjelaskan hal tersebut. Qala Allah Ta'ala wa qul haqqu min rabbikum. Udah katakan yang benar dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Wallahu a'lam bishawab.